terjadi di sini. Baik teman-teman, kita ketemu lagi. Piye kabari? Saya berharap kita semua baik-baik. Sobat, hari ini saya ingin mencoba berpikir bersama Anda bagaimana bisa memberikan hidup ini hidup yang luar biasa hanya karena adanya pilihan. Jadi tema pagi ini, sore atau malam, adalah life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Saya syuting mau pakai baju warna apa, jam berapa, di mana, itu adalah pilihan saya. Demikian juga Anda. Karena hidup tanpa pilihan, itu tidak akan membuat Anda berhasil. Sekarang bayangkan, di tangan saya ini ada satu gelas yang isinya air separuh. Ya, bayangin. Pertanyaan saya, gelas ini setengah penuh atau setengah kosong menurut Anda? Ya, ada gelas di tangan saya. Gelas ini saya isi air separuh aja. Nah, pertanyaan saya, gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Tentunya kita berdebat ya. Ada yang berkata setengah penuh, Pak. Setengah kosong. Oke. Siapa yang benar? Kita coba buktikan. Sekarang, pegang gelas yang isinya setengah di tangan kiri Anda. Kemudian ambil gelas yang kosong di tangan kanan Anda. Dengan membandingkan gelas dua ini, maka yang benar adalah setengah penuh. Sekarang gelas kosong Anda taruh, kemudian Anda ambil gelas yang terisi penuh. Maka jawabannya adalah setengah kosong. Jadi hidup ini nggak ada yang paling hebat. Anda merasa hebat dibandingkan siapa? Dibandingkan apa? Karena itu di dalam kehidupan, Anda nggak usah terlalu sombong merasa saya paling cantik, paling kaya. Di atas Anda ada lagi yang lebih kaya dan lebih cantik. Dan kalau Anda merasa fisik Anda itu kurang bagus, jangan marah sama Tuhan. Karena di bawah Anda masih banyak orang yang fisiknya jauh lebih tidak bagus dari Anda. Kecuali Anda yang paling gak bagus ya. Jadi hidup ini menuntut kita selalu untuk bersyukur. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang life is a choice, saya orangnya senang bercerita Bapak Ibu. Cerita ini sering saya ceritakan. Satu hari ada seorang pelacur di satu desa. Pelacur ini sangat terkenal cantik sekali. Banyak laki-laki terkapar waktu berhadapan dengan pelacur ini. Satu hari mampirlah seorang pendeta ke rumah ibu yang berprofesi sebagai pelacur ini. Mungkin si pendeta ini nggak tahu. Setelah sampai di rumah pelacur ini mereka berdua, biasa setelah basa-basi, si pelacur ini mulai menawarkan diri. Si pendeta juga shock dan pendetanya berkata, maaf Bu ya, hari ini saya nggak ada waktu. Tapi kalau lain kali Ibu punya waktu ya kita bicara lagi lah. Dia tidak ingin menyakiti hati pelacur ini. 2 minggu kemudian, pendeta ini mampir lagi ketemu dengan si pelacur. Kembali si pelacur mulai dengan daya tarik, seksinya mencoba memancing si pendeta. Dan akhirnya pendeta ini berkata begini, Ibu, boleh kita keluar jalan sebentar? Oh ya? Dia pikir pancingannya kena, saudara. Setelah mereka berdua berjalan sambil ngobrol kecil, mereka lewat di sebuah gereja yang lagi ibadah. Tahu-tahu si bapak pendeta ini ngomong begini, Ibu, boleh kita berdoa sebentar di dalam gereja? Oh boleh, boleh. Masuklah mereka berdua. Waktu berdoa, si pendeta berbisik kepada pelacur di sebelahnya. Ibu bisa telanjang di panggung itu sekarang? Hah? Telanjang? Iya. Apa Bapak mau bermain saya
di panggung itu. Ya, ini kan nggak pantas Bapak Pendeta. Seharusnya kalau kita mau melakukan ini di kamar tertutup. Tapi si pendeta ngomong begini, Ibu, di tempat terbuka atau di tempat tertutup, mata Tuhan tetap tahu. Jadi kita nggak bisa nipu Tuhan. Ibu mau memperlakukan saya di panggung, di hutan, atau di kamar tertutup tanpa lampu, mata Tuhan selalu dapat menembusnya. Dan lewat perkataan ini, si pelacur menangis. Dan kelanjutnya kisahnya saya nggak tahu. Cuma kisah ini saya tangkap sesuatu yang luar biasa. Itulah yang dinamakan hikmat. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Tentunya didukung dengan satu perlengkapan yang namanya pengetahuan. Karena itu, di dalam menyelesaikan sebuah masalah, mintalah hikmat dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sekarang saya mau tanya, hidup Anda sudah puas belum saat ini? Saat Anda menonton YouTube ini, hidup Anda sudah puas? Mungkin Anda berkata, ya kurang apa? Atau mungkin Anda bereaksi dengan keras, belum puas. Pertanyaan, kenapa Anda belum puas dengan hidup Anda saat ini? Cuma ada dua jawaban. Yang pertama, karena Anda sendiri yang mengatakan hidup saya belum puas. Dan yang kedua, Anda tidak pernah puas dengan kehidupan Anda karena hidup Anda selama ini didesain oleh keinginan dan kepentingan orang lain. Hidup ini jangan mau didesain oleh orang lain. Hidup ini harus kita desain. Dan yang mendesain kita adalah tangan Tuhan sendiri. Karena Dia yang punya rencana. Dia tahu sejak kita di dalam kandungan. Mari, mulai hari ini, jangan menyerahkan hidup ini untuk didesain orang lain. Tapi hiduplah dengan desain dari atas. Letakkan rencanamu di dalam rencananya. Saya percaya Tuhan akan memberkati Anda. Teman-teman, sekarang ini kebutuhan ini kadang-kadang banyak yang aneh. Di TV saya sering melihat ada yang judulnya Fashion and Lifestyle. Manusia seolah-olah berpikir dengan lifestyle tertentu, dengan fashion tertentu, mereka merasa sukses. Enggak, itu cuma benda di luar dirimu, bukan dirimu. Sukses adalah bukan apa yang Anda miliki, tapi Anda sendiri. Mobil hari ini Anda punya, tahun depan bisa Anda jual. Hari ini Anda kaya, besok bisa miskin. Jadi kesuksesan adalah sebuah kepribadian, bukan sebuah kepemilikan. Kita diletakkan di Taman Firdaus, kita diletakkan di dunia ini bukan untuk memiliki, tapi untuk mengelola. Jadi semua benda yang ada di rumahmu dan di rumahku, itu bukan milik kita. Kita harus menatanya dengan baik. Kita harus mengelola supaya orang tahu bahwa Anda diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan tamak di dalam kehidupan ini. Nah, saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, saya diundang satu seminar, di mana seminar ini isinya adalah para wanita. Dengan sebuah tema, pria yang bagaimana yang dibutuhkan oleh wanita modern. Kemudian mereka menunjukkan nama, alamat, bahkan saya minta tolong mereka tidak segan-segan menuliskan penghasilan mereka. Saya melihat penghasilan mereka itu minim 15 juta. Bahkan ada yang di atas 200 juta. Saya kaget, saudara. Wah, yang kumpul di sini ini wanita hebat semua ya. Setelah seminar, akhirnya saya menyimpulkan yang dibutuhkan wanita sekarang tidak semua ya. Mungkin Anda yang benar-benar wanita soleh lah di dalam Tuhan. Memang kita memerlukan uang semuanya, tapi itu sebagai pelengkap. Nah, yang dibutuhkan wanita modern, saya mencatat ada 5C. Ini berdasarkan resume ya. Yang pertama, wanita membutuhkan seorang pria yang punya karier yang bagus. Ya tentu saja dong.
Kalau dia memiliki pria yang nggak punya karier, terus keluarganya makan apa? Pendapatannya dari mana? Yang kedua, wanita itu suka dengan pria yang punya cash flow, uang tunai. Sehingga setiap waktu dia butuh, dia akan mendapatkannya. Dan yang ketiga, bukan rahasia umum. C yang ketiga adalah car. Apa sih yang dinaikin calon? Apa yang dinaikin pasangan? Itu akan menentukan harga diri wanitanya. Sedangkan C yang keempat, yaitu kondominium. Kondominium itu sesuatu yang di atas apartemen, ya. Dan biasanya harganya mahal sendiri, mahal sekali. Dan C yang keempat adalah celebration. Artinya, kapanpun mau ke pesta, mau makan malam, selalu ada uang. Itulah 5C kesimpulan saya ya, secara duniawi yang dibutuhkan oleh wanita modern. Tapi sekali lagi, hidup ini adalah pilihan Anda sendiri. Teman-teman, sobat semua ya, jemaat yang saya kasihi atau siapapun yang nonton pada saat ini, saya ingin katakan kepada Anda, hidup itu sebetulnya apa sih? Hidup ini harus punya tujuan. Nah, ada satu kisah kedua yang saya suka menceritakannya. Kisah ini begini, Anda pernah baca bukunya Ernest Hemingway? Kalau nggak salah judulnya The Old Man and the Sea. Nelayan tua dengan perahunya. Kisah ini nggak pernah bisa saya lupakan. Karena buku ini sempat mengubah mindset dan pemikiran saya. Diceritakan ada seorang nelayan tua. Setiap hari mencari nafkah dengan memancing ikan. Perahunya sih nggak besar. Bertahun-tahun lamanya, kadang-kadang dia menggerutu kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan, nelayan lain dapat tangkapan ikan bagus? Saya selamanya ikan kecil terus. Akhirnya dia berdoa, Tuhan izinkan sebelum aku menutup mata, biarlah kailku ini menarik seekor ikan yang besar. Beberapa bulan kemudian, nelayan tua ini lupa dengan doanya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan permintaannya. Atas seizin Tuhan, waktu dia melaut, kailnya terkait dengan seekor ikan besar. Dia senang, tapi juga sibuk dan repot. Dia berusaha untuk menarik ikan ini ke pantai. Tapi karena ikannya lebih besar, ikan ini menarik si kakek bersama perahunya ke tengah laut. Tiba-tiba di tengah laut muncullah ikan-ikan lain yang kemudian berantem dengan ikan yang dipancing si kakek ini. Karena musuhnya banyak, pelan-pelan ikan ini kalah, saudara. Rupanya itu ikan-ikan piranha. Dan akhirnya daging ikan besar ini digerogoti. Si kakek nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi dia menarik ikan ini, dia terasa enteng. Makin lama makin enteng. Dan sampailah si kakek ke pantai. Tapi waktu dia tarik itu ikan, dia kaget. Karena ikan itu tinggal kerang. Apa sih makna ceritanya? Makna ceritanya sebetulnya simpel aja Pak Sobat. Di sini saya ingin bercerita, buku itu bercerita. Hidup ini seperti mengarungi lautan. Kita semua butuh ikan. Dan kemudian mendapatkan ikan yang besar. Ikan yang besar ini seringkali menarik perahu kehidupan kita ke tengah laut. Siapa yang nggak mau duit besar? Semua mau, saya pun mau, ya. Nah, sampai di tengah laut muncul musuh-musuh. Pada saat Anda sukses, banyak orang yang tidak suka. Anda lah yang menciptakan. Itu adalah hukum alam. Dan kemudian apa yang terjadi? Di tengah samudera luas ini kita bertempur. Pagi berangkat mencari sesuatu. Malam pulang, gak dapat apa-apa. Hidup ini sangat menjenuhkan. Sekarang perhatikan, Anda pergi pagi, masuk kantor, pulang malam. Terus begitu. Tapi maaf kata, gaji Anda gak cukup. Apa yang Anda lakukan? Anda besok tetap kembali ke tempat kerja.
Begitu bertahun-tahun. Yang bodoh siapa? Anda sendiri atau pabriknya? Sudah tahu gaji nggak cukup, tapi Anda tetap kembali ke sana. Seharusnya mindset Anda mulai berpikir, cari kreativitas, cari inovasi. Ya, memang hidup ini nggak boleh punya satu kerjaan, saudara. Kalau perlu 2 dan 3. Artinya, kalau kerjaan satu sepi, kerjaan kedua bisa menghidupi. Kerjaan kedua sepi, kerjaan ketiga. Tapi kalau tiga-tiganya sepi gimana Pak Pengki? Ya mungkin Anda yang bodoh kali. Masa bisnis 3-4 al semuanya kacau. Ya. Nah, kembali kepada Pak Tua tadi. Setelah lelah bertempur di tengah lautan, dia harus pulang sore. Begitu sampai di pantai, apa yang terjadi? Ikan itu tinggal kerangka. Inilah perjalanan hidup manusia. Pergi pagi, pulang malam, ujungnya tinggal kerangka. Dan kembali, seperti minggu kemarin saya katakan, satu hari kita harus kembali dan menang. Itulah mudik. Nah, sobat, teman-teman jemaat semua, atau siapapun yang mendengarkan ini, saya ingin berbagi, life is a choice. Kisah ini saya ambil dari 2 bagian Alkitab. Yang pertama adalah Kejadian 22. Ayat 9 sampai 10. Kisah tentang Abraham. Kemudian kisah yang kedua terdapat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Anda boleh buka Alkitab Anda. Saya akan menceritakan terlebih dahulu di dalam Kejadian 22 ayat 9 dan 10. Kisah yang anak sekolah minggu semuanya sudah tahu. Cuman saya punya sudut pandang sendiri. Kisah ini diceritakan Abraham bersama Sarah sebetulnya adalah keluarga yang bahagia. Istri cantik, Abraham orang berduit, punya anak tunggal yang namanya Ishak. Saudara lihat, keadaan mereka itu sangat happy, bahagia, nggak ada guncangan. Tapi namanya hidup, sesuatu bisa terjadi tiba-tiba. Suara Tuhan datang kepada Abraham. Tapi dalam penafsiran saya yakin yang dapat suara ini cuma Abraham. Istrinya nggak dapat suara. Ambillah anakmu yang kukasih, pergilah ke gunung yang aku tunjuk, dan persembahkanlah anak itu di situ. Cuma itu baca kisah. Tapi panggilan Tuhan menggoncangkan kehidupan Abraham yang tadinya tenang, damai, sekarang tergoncang. Mungkin dia berpikir, ini suara Tuhan atau suara setan? Tapi kenapa Abraham yakin itu suara Tuhan? Karena Abraham hidup bergaul dengan Allah. Jadi suaranya dia nggak mungkin akan keliru, saudara. Kemudian di situ dikatakan berangkatlah Abraham bersama bujang. Pertanyaan kedua, kenapa istri yang nggak diajak? Memang sulit ya. Saudara bayangin kalau Abraham mau ngomong sama istrinya, "Ma, aku akan sembelih anak tunggal kita di gunung yang ditunjukkan oleh Tuhan." Apakah sang ibu bisa memberikan permintaan itu? Enggak mungkin. Pasti konflik, ribut besar. Saya nggak tahu kenapa istrinya nggak dibawa. Mungkin ya, maaf ibu-ibu, kalau dibawa ngerepotin kali. Dan akhirnya Abraham pergi bersama Ishak dan 2 orang bujang. Ada satu ayat dikatakan di situ. Setelah 3 hari berjalan, Abraham melihat gunung itu masih jauh. Saya suka kalimat ini. Setelah 3 tahun Anda bekerja, atau setelah 30 tahun Anda bekerja, Anda melihat penghasilan Anda masih jauh dari cukup. Anda berhenti, balik, atau melanjutkan? Ternyata Abraham tidak berhenti. Perjalanan ini menguras emosi, menguras fisik, menguras mental, menguras kerohanian. Mungkin saat ini ada yang lelah rohani. Belajarlah kepada Abraham.
Sampai di satu titik, nah perhatikan, saya nggak tahu berapa kilometer dari gunung itu, Abraham berkata begini, "Bujang, engkau tinggal di sini, aku mau sama anakku ke gunung untuk mempersembahkan, untuk beribadah." Kenapa bujangnya nggak diajak ya sampai ke tempat persembahan? Artinya begini, ada hal yang perlu dan boleh diketahui orang lain, tapi ada hal yang nggak boleh. Yang boleh tahu cuma Anda dan Tuhan aja. Bayangkan di tengah semua terpaan kelelahan, Abraham harus mengambil keputusan. Ini yang saya katakan life as a choice. Dan kemudian Abraham berangkat. Ada kalimat, Anda teliti di situ. Keduanya berjalan bersama-sama. Perhatikan, kata keduanya itu siapa? Berarti ada dua orang, bukan? Yang pertama adalah Ishak, pihak yang dikorbankan. Yang kedua, Abraham, pihak yang mengorbankan. Kok bisa jalan bareng ya? Yang dikorbankan sama yang mengorbankan kok bisa jalan bareng? Kita suami istri aja merasa dikorbankan, merasa tersinggung, merasa kecewa, merasa disakiti. Kita nggak mau jalan bareng lagi kok. Tapi Abraham bersama Ishak luar biasa. Artinya apa? Di tengah keperbedaan, lihatlah tujuan utama. Menyenangkan hati Tuhan. Taati Tuhan. Terus kemudian mereka jalan. Tahu-tahu di tengah jalan, mereka kan bawa golok, pisau, api, kayu. Anaknya nanya, "Ayah, semuanya sudah lengkap. Kambingnya mana? Persembahannya mana?" Kira-kira Anda kalau ditanya gitu jawabnya? Saya simpelkan ya, saya sederhanakan. Satu hari anak Anda lulus SMA bertanya begini, "Ayah, sekolah SMA sudah selesai dan kemudian aku mau melanjutkan ke universitas. Ayah punya uang nggak untuk membiayai aku?" Waktu ditanya itu sebetulnya Anda nggak punya uang. Kira-kira jawaban Anda apa? Masa saudara akan ngomong, Tuhan yang menyediakan? Ya boleh-boleh aja lah. Tapi mungkin anak Anda yang SMA-nya akan ketawa. Menyediakan dari mana? Nah, kalau sudah sampai di sini ya memang soal percaya atau tidak. Saudara, sampailah mereka ke gunung yang dikatakan Tuhan. Saya suka dengan kata sampai. Kalau ada kata sampai, berarti di belakangnya ada sebuah perjalanan. Mereka sampai ke sana karena apa? Karena mereka menjalani tujuan Tuhan. Ini poin yang penting. Setelah sampai di sana, saya nggak tahu mendramatisirnya gimana. Kok Ishak itu mau juga ya dibakar, disembelih kok mau? Dia anak umur 11-12 tahun loh. Pasti punya pendapat. Kalau saya jadi Ishak, mungkin saya akan berkelahi dengan ayah saya. Ini ayah kesurupan gila kali, anak dipersembahkan. Tapi kenapa sang ayah mampu meyakinkan Ishak? Dan Ishak ini patuh. Saya nggak tahu jawabannya, cuma saya ingin memberikan satu kesimpulan. Kalau seorang ayah itu patuh terhadap Tuhan, maka anaknya akan patuh terhadap ayahnya. Cuma itu. Saya nggak tahu pergumulan di situ, pertengkaran di situ gimana. Kita sama-sama nggak tahu. Saya nggak bisa ngejelasin. Cuma saya punya satu kesimpulan. Kalau ayah ini taat kepada Tuhan, maka anak-anak kita akan taat kepada bimbingan ayahnya. Saudara dan teman-teman semua, cerita singkat. Si Ishak ini ditaruh di atas kayu. Abraham sudah mengambil pisaunya. Mungkin Abraham dalam hatinya berteriak, "Tuhan, ini pisau sudah aku ayunkan. Hanya dalam hitungan detik anakku akan mati." Kadang-kadang kita ingin pertolongan Tuhan itu terlalu cepat. Tuhan itu tahu waktunya. Begitu pisau itu diayunkan,
Saya nggak tahu tinggal berapa senti. Tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk menjawab doa Anda. Pisau itu kemudian disambar oleh malaikat atau Tuhan sendiri. Dan kemudian terdengar suara kedua kalinya. Sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya, Abraham. Abraham kaget. Mendadak di sebelahnya ada domba yang mengembik. Dan kemudian ada Abraham berkata, Tuhan yang menyediakan. Perhatikan urutan cerita ini kawan-kawan. Abraham menyembelih anak menuju ke Gunung Moria tadi. Dia dibawa oleh roh itu, dibawa oleh Tuhan. Dan dia tidak melawan. Pada saat Anda masuk ke dalam tujuan Tuhan dan Anda mampu menyelesaikan, maka jawabannya Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Jadi mulai hari ini, masuklah ke dalam tujuan Tuhan. Berjalanlah. Walaupun itu penuh proses terseok-seok, rasa enak tidak enak, mungkin Anda berteriak menangis. Harus ada yang Anda korbankan, bagian dari kehidupan Anda. Kalau Anda memberi tanpa rasa sakit, itu belum memberi. Tapi kalau Anda memberi seseorang, dan hidup Anda merasa sakit sekali, itulah memberi yang sebenarnya. Saya memilih seperti Abraham. Saya mengikuti tujuan Tuhan. Karena pada saat saya sampai di tujuan Tuhan, dan saya rela untuk melepaskan, hidup ini ada saatnya harus rela melepaskan apa yang Anda cinta, maka Tuhan menyediakan. Ya, ini pelajaran pertama, nanti kita bandingkan dengan Lukas 23. Ayat 33 sampai 34. Ayatnya singkat aja. Kemudian mereka membawa Yesus keluar dan menggiringnya sampai ke Gunung Golgota. Dan kemudian Yesus mati di Gunung Golgota. Perhatikan, kalau yang pertama, Abraham sebagai manusia masuk di dalam tujuan Tuhan, taat, rela, dan akhirnya Tuhan menyediakan. Tapi yang kedua, mereka itu orang banyak, saudara, membawa Yesus ke Gunung Golgota. Kalau Anda membawa Tuhan untuk memenuhi tujuanmu, perhatikan, kalau Anda membawa Tuhan di dalam kehendakmu sendiri, maka ujungnya Yesus mati. Dan kalau Yesus mati, selesailah kehidupan ini. Jadi di sini ada dua pilihan. Saudara memaksakan kehendakmu kepada Tuhan, yang berakibat Yesus mati. Atau yang kedua, Anda memasukkan kehendakmu di dalam kehendak Tuhan, dan hasilnya Tuhan yang menyediakan. Ini semua terserah Anda kok. Bisa nggak Pak Pendi? Saya percaya semuanya pasti bisa. Masalahnya Anda mau atau nggak mau? Kerelaan berkorban, kerelaan untuk melepaskan. Hidup ini jangan dilihat sepotong-sepotong. Hari ini biru, besok coklat, besok lusa putih. Tapi biarkan semua rencana Tuhan berakhir di dalam satu kanvas kehidupan. Pak, cerita Bapak memang saya suka. Saya sekarang tercelik. Cuma ada dua pilihan. Kehendak saya masukkan di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan menyediakan. Atau sebaliknya, waktu kehendak Tuhan saya masukkan, saya paksa menjadi kehendak saya, hasilnya Yesus mati. Cuma itu aja kok. Tapi gimana caranya Pak Pengki? Begini, Tuhan Yesus pernah berkata, ranting-ranting itu akan dipotong supaya pohon itu bertumbuh dengan indah. Saudara tahu yang namanya grooming,
Grooming itu bukan soal anjing atau pet shop loh. Enggak. Grooming itu di mana anjing yang bulunya kurang bagus dimandikan dulu, dikeringkan, kemudian dibentuk. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, ranting-rantingmu akan aku potong, supaya semuanya bertumbuh dengan baik. Jalan satu-satunya, siap harus di-grooming oleh kehendak Tuhan. Dipangkas kanan kiri Anda. Nah, saya pikir perjalanan Abraham ini adalah perjalanan sukses yang bermakna. Karena banyak orang sukses merasa hidupnya kosong. Abraham berjalan berapa hari, lelah. Tapi hasilnya bermakna. Jangan sampai Anda sukses hanya mengejar uang. Kejarlah sesuatu yang kekal. Nah, pada saat Anda siap dan bersedia untuk di-grooming, saya punya beberapa catatan. Anda akan mengalami sukses yang bermakna. Hasilnya apa Pak Peggy? Anda menjadi orang yang spesial. Bukan hanya spesial di mata Tuhan, tapi spesial di mata keluarga. Kenapa seorang ayah ingin sukses? Karena pada saat seorang ayah, seorang suami sukses, maka keluarga akan mengatakan, ayahku luar biasa. Yang kedua, kalau Anda bersedia di grooming, maka Anda akan menjadi orang-orang yang mengesankan, ya, be memorable. Berkesan karena tindakan Anda bermakna, berdampak, membuat kesejukan dan kedamaian. Dan yang ketiga, untuk grooming, kita perlu pembaharuan setiap saat. Setiap bangun pagi ada hal-hal yang baru. Setiap bangun pagi ada mindset yang baru. Karena itu teman-teman semua, setiap hari Tuhan memberikan sel-sel yang baru di dalam kehidupan kita. Saya percaya hidup ini banyak pertanyaan. Tapi rubahlah. Pertanyaan itu menjadi pernyataan Tuhan. Dan akhirnya Anda akan menikmati sebuah kenyataan. Ya, pertanyaan, kehidupan, rubahlah menjadi penyataan Tuhan, dan akhirnya saudara akan menerima kenyataan yang luar biasa. Saudara, untuk menjadi orang yang spesial, Anda nggak perlu nunggu nanti atau jadi kaya dulu, jadi hebat dulu, enggak. Saya mencatat, stay with what you have. Mulailah dengan apa yang Anda punya. Saya cuma punya ini, sebuah kesederhanaan. Karena kekuatan sederhana itu adalah dahsyat. Hidup ini nggak perlu pengakuan. Hidup ini nggak perlu pamer. Yang penting adalah sebuah reputasi. Sebelum saya akhiri, sebutkan satu hewan yang punya nama yang hebat di Alkitab. Sudah tahu? Hewan itu adalah ular. Saya belajar banyak tentang ular. Saudara tahu gimana caranya ular berjalan? Ular itu berjalan dengan cara mengendorkan otot tubuhnya dan mengencangkan otot tubuhnya. Jadi kendor, kencang, kendor, dan akhirnya dia berjalan. Artinya apa? Hidup ini gak usah kencang terus, serius terus. Perlu juga relax. Tapi hidupnya jangan relax terus. Ntar saudara gak punya duit. Yang kedua, ular itu selalu berganti kulit. Dan saya membaca artikel ular. Ular itu waktu berganti kulit, dia sakit sekali. Dia punya tangan? Nggak punya. Gimana caranya mengganti kulitnya? Dia menerobos semak-semak duri yang tajam, sehingga kulitnya ini terkait, kemudian terkelupas. Sakit nggak? Kita seringkali cuma ingin mengganti pakaian, mengganti model rumah, mengganti hal yang luar. Pernahkah Anda mengganti perilaku, mengganti hati saudara untuk menyenangkan dan berkesan kepada Tuhan? Belajarlah dari seekor ular. Yang ketiga, ular itu binatang melata. Pada saat dia melata, dia mampu melihat
hal yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang berdiri atau hewan yang lebih tinggi. Jadi waktu Anda ada di bawah, waktu Anda mengalami kesulitan, Anda akan melihat banyak hal yang bermanfaat yang orang di atas juga nggak pernah tahu. Bersyukurlah kalau hidup ini diizinkan Tuhan untuk melata. Yang keempat, waktu Anda mendengar kata ular, atau Anda bertemu dengan ular, apa yang ada dalam pikiran Anda? Ular itu mematikan. Dia punya reputasi, walaupun itu termasuk black reputation, ya, reputasi yang buruk. Saudara harus tahu, orang digigit lebah itu lebih banyak mati daripada orang digigit ular. Tapi kenapa ular mampu menanamkan reputasi seperti itu? Sehingga waktu kita bertemu dengan ular, apalagi kobra atau mamba hitam, itu reputasinya mengerikan. Mari kita membangun reputasi sehingga orang yang berteman dengan kita, berkawan dengan kita, memuliakan Tuhan Allah kita, memuliakan Tuhan Yesus. Saya percaya, mari kita bangun sebuah reputasi. Saudara, saya mau tanya, hewan sama manusia itu sebetulnya lebih bahagia mana? Saya mencoba berpikir begini. Hewan itu cari makan, bekerja berdasarkan naluri. Sedangkan manusia berdasarkan motivasi. Hewan pada saat mencari makan, dia cuma mempergunakan energi fisik. Tapi manusia kan enggak. Manusia mencari makan, ada energi spiritual. Dan ini yang menuntun kita. Tapi saya senangnya, hewan itu kalau kenyang, dia berkata cukup. Dia tidak pernah menyimpan makanannya. Cukuplah hari ini berkat-Mu Tuhan. Jadilah. Bukan saya mengatakan Anda harus jadi kayak hewan. Enggak. Belajarlah perangai-perangai hewan yang bagus. Ya. Hewan itu adalah makhluk bahagia. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyesal apa yang sudah pernah dilakukan. Dia bahagia. Dia nggak pernah menyesal hari ini dapat makan, 2 hari nggak dapat makan. Dia nggak menyesal. Dia mencarinya terus. Dia nggak pernah putus asa. Karena itu hewan itu adalah makhluk yang cukup bahagia. Begitu kenyang, dia tidur, selesai, dia lapar, cari makan. Karena itu saya ingin katakan, Anda harus berani memilih. Berkatalah cukup untuk semuanya. Jangan serakah, jangan tamak, nggak ada yang dibawa. Saudara, dan sebelum saya tutup, saya diundang satu teman. Ternyata dia membangun satu rumah baru yang cukup besar. Saudara tahu kamarnya berapa? 12 kamar mewah. Terus saya nanya sama teman saya, bos, dari 12 kamar ini yang tidur kamar mana? Ya kamar utama itu aja Pak Pendi. Yang lainnya pernah ditiduri? Gak pernah. Saya lihat kamu bangun 12 kamar, yang kamu tidurnya sampai mati cuma 1 kamar. Mestinya kamu tiap jam pindah dong. Jadi merasakan. Dan saya melihat ada 4-5 mobil bagus di situ. Yang sering dipakai yang mana? Yang ini. Kalau mau pergi bersama keluarga yang itu, yang lainnya nggak pernah dipakai. Mestinya untuk menikmati 5-6 mobil itu disuruh jalan semua. Tiap 20 kilo, you pindah ganti ke mobil yang lain. Ternyata manusia serakah. Saya nggak tahu keserakahan itu bentuk apa ya. Dan saya punya pengalaman yang sangat lucu membuat teman saya tertawa. Saya pergi ke kantornya dan saya ngelihat jam. Ternyata waktunya saya harus pulang. Dan saya tanya, sekarang jam berapa Pak? Dia katakan jam 3 Pak Pinky. Jam saya juga menunjukkan jam 3. Padahal saya tahu merek jamnya itu mahal banget. Di atas 2 miliar. Padahal jam yang saya pakai paling 2 juta. Jam 2 miliar dan jam 2 juta sama-sama menunjukkan jam 3. Jadi kalau gitu yang bodoh siapa? Teman saya atau saya?
Beranilah berkata cukup. Hiduplah dalam kesederhanaan. Kalau tidak, nanti alam akan membawa Anda kepada hidup yang sederhana. Seperti sekarang, Anda mau ke restoran, restoran nggak buka. Mau nggak mau, makan di rumah lagi. Saudara tahu, saya makan apa setiap hari? Kecap, abon, telur, sudah. Nggak ada lagi. Mau keluar, takut COVID. Ini alam yang membuat kita hidup sederhana. Karena itu, pilihan saya cukup untuk semuanya Tuhan. Sudah lebih dari cukup. Jadi masukkan kehendak-Mu di dalam kehendak-Nya. Maka ujungnya Tuhan menyediakan. Tapi kalau Anda memaksakan kehendak Tuhan masuk di dalam kehendak-Mu, Yesus akan mati. Itulah yang saya katakan, life is a choice. Dan saat ini Anda sudah memilih yang terbaik mendengarkan renungan ini. Saya berharap kita semua tetap sehat. Tuhan juga memberkati. Salam untuk teman-teman semua. Walaupun saya di Surabaya, tapi saya tetap mencintaimu semua. Saya tetap menyayangimu. Saya kepingin secepatnya kita ketemu. Dan sebelum berakhir, kita akan berdoa. Bapa di surga, sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatan hamba-Mu boleh menyampaikan renungan lewat media ini. Tuhan berkati semua jemaat GBI tanpa terkecuali. Tuhan berkati semua yang mendengarkan acara ini. Berkati dalam segala hal. Dan biarlah Engkau pertemukan kami di satu waktu yang di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk rekan-rekan yang membuat acara ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, jangan lewatkan di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Bahkan apapun yang kau kerjakan di rumah, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik. Sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara. Tetap terhubung dengan channel YouTube GBI Rem Ciputra. Sampai kita ketemu juga kembali. Doakan supaya semua cepat berlalu di gereja kita. Di Hotel Ciputra dan juga di Dan Mogot, Toko Ban Sumber Makmur. God bless you all.